warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Kali ini kita kembali belajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat SMP MTS kelas 7 semester 1 mikroskop. Adapun materi bahasannya terdiri dari A. Pengertian mikroskop, B. Sejarah mikroskop, C. Pengenalan bagian-bagian mikroskop. Kita masuk ke bagian A, yaitu pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari kata mikro yang artinya sangat kecil, dan skop artinya alat yang digunakan untuk melihat objek. B. Sejarah mikroskop. Mikroskop pertama sekali ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek dengan melakukan uji coba yang berada pada tumpukan jerami. Mikroskop buatan Antony van Leeuwenhoek seperti yang ada pada gambar, di mana pada air tumpukan jerami itu Antony van Leeuwenhoek menemukan adanya benda-benda yang berukuran sangat kecil. Kemudian pada pertengahan abad ke-17, Robert Hooke kembali lagi meneliti bagian-bagian dari gabus dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri, sehingga kedua orang ini dijuluki sebagai penemu mikroskop. Mikroskop mengalami perkembangan dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dan pada tahun 1933 ditemukan mikroskop dengan menggunakan binokular, artinya menggunakan dua sudut pandang mata. Kemudian berkembang lagi, dan pada akhirnya ditemukanlah mikroskop elektron. Bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop seperti pada gambar terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, dan seterusnya. Untuk lebih jelas, lihat gambar berikut ini. Dari lensa okuler, tabung, dan skrup pengarah kasar. Lensa okuler berfungsi sebagai lensa yang dekat dengan mata pengamat. Ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar dari lensa objektif. Kemudian tabung, atau dikenal juga dengan nama tubus, berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Skrup pengarah kasar berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara tepat. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif dengan cara memutarnya. Lensa objektif berfungsi sebagai lensa yang dekat dengan mata, kemudian bisa membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kita masuk ke bagian berikutnya. Skrup pengarah halus, dikenal juga dengan mikrometer pemutar halus, berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan mikroskop secara lambat dan bentuknya lebih kecil daripada mikrometer. Berikutnya adalah pegangan atau lengan mikroskop, berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Kemudian pegangan sediaan atau penjepit kaca, berfungsi untuk menjepit kaca yang melapisi objek agar tidak mudah bergeser. Masuk kepada bagian mikroskop berikutnya, yaitu sendi inklinasi atau dikenal juga dengan pengatur sudut, berfungsi mengatur sudut dan tegaknya mikroskop. Kemudian diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Bagian terakhir yaitu cermin. Cermin reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek melalui lubang yang terdapat di meja objek dan menuju mata pengamat. Reflektor terdiri dari dua jenis cermin, yaitu satu, cermin datar, digunakan untuk melihat benda ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. 2. Cermin cekung, digunakan jika cahaya melihat benda
tidak terpenuhi karena cermin cekung berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Terakhir, kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.